Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada video ini kita akan lanjutkan materi pertemuan kedua untuk mata kuliah Fisika Farmasi. Oke, jika sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat suatu senyawa, sifat fisik dan kimianya, sifat fisika dari suatu zat yang akan digunakan sebagai baik bahan aktif ataupun bahan tambahan secara fisiknya, kemudian bagaimana cara mengevaluasinya, yang dilanjutkan nanti aplikasinya di dalam farmasi, apa sih pentingnya dari indeks bias, dari viskositas, dari penentuan BJ. Sekarang kita akan lanjutkan ke tema berikutnya, itu tentang mikromiretik. Jika pada pertemuan sebelumnya itu lebih ke tentang bentuk sediaannya, itu adalah cairan, kalau ini adalah padatan. Jadi ini dasar atau evaluasi untuk pembuatan sediaan tablet ya, di granulnya. Oke, mikromiretik merupakan penggambaran bagaimana sebenarnya partikel itu dan pengaruh sifat partikel terhadap formulasi sediaan farmasi, terutama tablet dan juga suspensi. Ya, selain tablet, suspensi juga memerlukan data dari mikromiretik ini. Karena mungkin diulang lagi, suspensi itu kan adalah definisinya sediaan padat yang tidak larut tetapi dia terdispersi. Artinya terdispersi itu tersebar merata di dalam wadahnya. Wadahnya itu yang berisi cairan pembawanya. Ya, kalau tablet ya sudah jelas itu merupakan sediaan padat yang terdiri dari kumpulan beberapa campuran serbuk-serbuk, atau bahkan ada yang metodenya nanti granulasi basah atau granulasi kering. Nanti di semester 2 Bapak Ibu akan praktikum bagaimana mencetak tablet. Dari mencetak itu kan sebenarnya memampatkan saja. Nah, itu kan terdiri dari beberapa campuran serbuk-serbuk, baik si zat aktif dan juga zat-zat tambahannya. Ya, sehingga mikromiretik ini akan menggambarkan bagaimana sebenarnya partikel itu dan pengaruh sifat partikel terhadap formulasinya. Ya, jika kemarin itu sifat lebih ke zat cairnya ya, indeks bias untuk melihat kemurniannya. Sekarang ke padatannya, itu adalah si partikel serbuknya ya. Bentukan partikelnya tadi itu bagaimana pengaruhnya terhadap pada saat memformulasi sediaannya tablet terutama, dan juga bisa suspensi. Hal-hal yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, yang pertama itu stabilitas sediaan cair ya. Yang pertama akan dipengaruhi dari sifat, kita mengetahui sifat ukuran partikel. Yang pertama itu adalah stabilitas sediaan cair. Jika partikel tersebut akan kita buat menjadi suatu formulasi sediaan cair, contohnya apa sih, suspensi tadi, ataupun sediaan sirup. Karena sirup juga zat aktifnya itu bukan cair semua ya, tapi zat padatan juga ya, partikel serbuk juga. Nah, sifat dari si partikel ini, dia akan mempengaruhi stabilitas dari sediaan cair jika dia akan diformulasi menjadi suatu sediaan cair. Stabilitas ini masih ingat ya, pertemuan sebelumnya itu stabilitas secara fisiknya dan juga secara farmakologinya ya. Fisiknya dia kalau cair ya harus jernih, kalau yang disirup ya tidak boleh ada kelihatan itu ada partikel-partikelnya, ada yang tidak larut lah ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau suspensi dia tidak cepat mengeras ya, jadi mudah kalau didiamkan, saat dikocok lagi dia akan terdispersi kembali. Yang kedua, proses pembuatan sediaan padat. Si partikelnya tadi itu, ukuran partikelnya akan mempengaruhi nanti pada saat kita di BJ ya, di serbuk atau di partikel padat ini, BJ-nya itu akan mempengaruhi juga sifat alirnya. Sifat alir itu akan mempengaruhi ke kadarnya atau konsentrasi dari setiap tablet yang dicetak. Kan ditargetkan adalah dalam setiap tablet yang dicetak itu punya konsentrasi yang sama. Misalnya 500 mg per tablet zat aktif, berarti jika akan membuat 1000 tablet
targetnya adalah di dalam 1000 tablet tersebut wajib mengandung plus minus 500 mg zat aktif. Jangan sampai terlalu kurang, atau di salah satu tablet atau di beberapa kelompok tablet itu bahkan ada yang sampai 2 kali atau 3 kalinya. Nah, itu artinya penyebaran atau distribusi dari zat aktifnya itu tidak merata. Nanti ini adalah ketahuan di sifat alir. Sekali lagi ini juga akan nanti Bapak Ibu praktikumkan untuk di semester 2. Kemudian terkait pada sifat fisika, kimia, dan farmakologi obat ya. Jadi ukuran partikel itu akan mempengaruhi sifat fisiknya, sifat kimianya, terutama juga adalah di farmakologinya. Partikelnya ini jenisnya amorf atau kristal, kemudian dia bereaksi tidak dengan bahan yang lain, dan juga nanti saat dikonsumsi mudah atau tidak dia nanti akan melarut, sehingga dia cepat pula memberikan efektivitas saat digunakan. Yang keempat, secara klinis dapat mempengaruhi pelepasannya dari sediaan yang diberikan secara oral, parenteral, rektal, dan topikal. Nah, ini yang saya nyatakan tadi di farmakologinya, mempengaruhi pelepasannya. Tablet itu kan tersusun dari beberapa komponen tadi ya, zat tambahan dan zat aktif. Kemudian saat dikonsumsi kan bukan bulat atau padatan tablet itulah yang tetap, maksudnya itu suatu tablet atau suatu padatan saat kita gunakan dia akan mengalami beberapa proses. Yang pertama, dia pasti akan hancur, kemudian melarut, nah kemudian baru dia diabsorpsi. Nah, proses yang bagian keempat ini adalah yang di hancur dan melarutnya, sehingga dapatlah lepas si zat aktif yang dilingkupi sama bahan-bahan tambahan tadi, sehingga dia bisa cepat juga memberikan efektivitas. Misalnya untuk penurun demam, saat digunakan dia lebih kurang 15 menit itu sudah dapat menurunkan demam. Untuk anti nyeri juga seperti itu. Oke, yang kelima, keberhasilan formulasi suspensi, emulsi, dan tablet ya, karena ukuran partikel ini nanti saat dievaluasi akan mempengaruhi kekerasan si tablet, kemudian waktu hancurnya sampai ke disolusinya, gitu. Waktu melarutnya tadi. Nah, kalau di suspensi, stabilitas suspensinya tadi saat sudah direkonstitusi ataupun suspensi cair, dia tetap terdispersi secara merata, tidak mudah membentuk keki. Oke, ini adalah beberapa hal yang akan dipengaruhi karena sifat dari ukuran partikel. Oke, kita lanjut ke definisinya ya. Mikromeretik yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama ukurannya, terutama itu ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan, juga menentukan sistem dispersi farmasetik. Dispersi itu adalah penyebarannya. Apa sih pentingnya mengetahui ukuran partikel? Ukuran partikel ini akan berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka, di mana sifat ini mempengaruhi sifat fisika atau aspek termodinamikanya. Sifat kimianya itu kelarutan, ionisasi, dan sifat farmakologinya itu adalah efek kerja zat. Jadi pentingnya kita mempelajari atau mengetahui tentang sifat fisik ukuran partikel ini karena dia akan berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka. Untuk tegangan antar muka akan juga menjadi suatu objek tema di pertemuan kedua ini, di mana sifatnya ini tadi itu akan mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan farmakologinya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua, ukuran partikel itu akan mempengaruhi pelepasannya dari bentuk sediaan. Ini juga sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Yang ketiga, ukuran partikel mempengaruhi kekompakan tablet ya, kemudian kestabilan emulsi dan juga suspensinya. Lebih kurang sama untuk maknanya dengan slide sebelumnya. Oke, kita lanjutkan bagaimana sih metode penentuan ukuran partikel ya. Yang pertama itu adalah dengan pengayakan. Alat yang digunakan ini adalah ayakan vibrasi.
Konsep pengukurannya menyusun pengayak dari ukuran mesh paling kecil dengan mesh paling kecil itu memiliki lubang ayakan yang paling besar ke mesh paling besar dengan lubang ayakan paling kecil. Jadi ke atas ya, lubang ayakan yang paling kecilnya itu beradanya di atas. Kemudian menghitung partikel yang tertinggal pada tiap-tiap ayakan, menentukan persentase partikel pada tiap-tiap ayakan, menentukan diameter aritmatik rata-rata partikel. Kalau sekali lagi saya juga mohon maaf belum melihat detail dari diktat kita. Kemungkinan ini ada di fisika farmasi, atau jika tidak nanti akan Bapak Ibu praktikumkan di semester 2. Jadi yang pertama kita akan melakukan pengayakan dari si granul atau si serbuknya tadi. Akan dibuat beberapa susunan seperti rantang ya, rantang dengan ukuran lubang ayakannya itu dari yang paling besar di atas ke yang paling kecilnya itu di bawah lubangnya ya, tetapi nomor ayakannya kebalik, yang paling kecil di atas, yang paling besarnya di bawah. Kemudian rantang itu, jadi Bapak Ibu sekarang bayangkan rantang itu akan digetarkan selama selang waktu tertentu. Kemudian setelah selesai pasti akan ada beberapa bagian serbuk yang tertinggal di setiap rantang tadi ya, di setiap alat pengayaknya. Nah, itu Bapak Ibu akan timbang berapa gramnya. Misalnya kita akan totalnya serbuknya itu tadi adalah 30 gram ya, 30 gram diletakkan di pengayak paling atas, kemudian digetarkan, maka dia akan terdistribusi sesuai dengan ukuran partikelnya melewati si pengayak. Kalau dia yang kecil, dia akan tertahan di akan melewati yang bagian pengayak di atas, sehingga yang paling besar itu akan tertinggalnya di paling atas sampai ke pengayak ke-7. Jadi ada 7 pengayak atau rantangnya nanti. Nah, di setiap rantangnya itu atau pengayaknya akan ditimbang berapa sih yang tertinggal serbuknya. Kita akan lihat nanti, kemudian akan dihitung persentase dari setiap pengayak tadi, berapa gram, kemudian berapa persentasenya. Dari situ baru kita bisa menentukan diameter aritmatik. Jadi diameter aritmatik ini adalah untuk melihat sebaran ukuran partikel. Dari 30 gram itu ternyata ukuran partikel yang paling dominan itu di berapa miligram misalnya, seperti itu ukuran partikelnya tadi, dan berapa gram jumlahnya ya, nanti akan bisa ketahui dari evaluasi ini. Oke, untuk tugas ya, ini adalah tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan. Carilah dan jelaskanlah metode pengukuran ukuran partikel lainnya beserta contoh perhitungannya. Jika ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di diktat tugas, maka tugasnya adalah coba cari ada nggak metode penentuan ukuran partikel lainnya plus contoh perhitungannya. Ya, ini bisa Bapak Ibu googling, bisa ada laporan praktikum atau apapun itu, yang jelas berbeda dengan yang sudah saya jelaskan, dan itu menjadi tugas Bapak Ibu sekalian. Oke, sip. Untuk materi mikromiretik itu alhamdulillah sudah selesai, ditutup dengan tugasnya. Ya, kita akan lanjutkan ke materi tentang fenomena antarmuka. Oke, prinsip fenomena permukaan. Istilah permukaan biasanya digunakan untuk menunjukkan antarmuka gas dan padat atau antarmuka gas dan cairan. Ya, jadi gas itu kita yang di udara ini sekarang, dan misalnya permukaan meja, ya itu adalah antarmuka gas dan padat. Gas dan cair, ya kalau ada cairan atau suatu wadah yang berisi air itu adalah antarmuka antara gas dan cair. Yang harus dipahami adalah setiap permukaan merupakan antarmuka. Setiap permukaan merupakan antarmuka. Ya, jadi seperti yang meja tadi, meja kan suatu permukaan padat. Nah, antarmukanya itu antara gas dan padat tadi. Contoh permukaan meja membentuk suatu antarmuka padat gas dengan udara di atasnya.
permukaan tetesan hujan membentuk antarmuka gas dan cair ya. Jadi tetesan hujan turun itu akan ketemu antarmuka antara gas dan cair. Apa sih manfaat fenomena antarmuka di dalam bidang farmasi ya? Adsorpsi obat pada bahan pembantu padat dalam berbagai bentuk sediaan. Adsorpsi pakai AD ya, dan ini berbeda dengan AB, absorpsi. Jadi AD itu proses perlekatan atau hanya bagian di permukaan. Kalau absorpsi dia masuk dan dia hilang ya, ikut bereaksinya. Jadi kalau absorpsi penyerap dia masuk berarti ya. Kemudian kalau diabsorpsi dia hanya melekat saja pada bagian permukaan. Kira-kira contoh dari produk adsorpsi pada permukaan ini, ada yang tahu Bapak Ibu? Ini digunakan setiap hari sehabis mandi ya, salah satu contohnya. Ya, itu adalah seperti deodoran ya, adsorpsi pada permukaan dari si antara deodoran tadi di permukaan kulit kita ya. Jadi dia tidak akan masuk ke dalam, tapi dia akan menyerap si keringat yang keluar sehingga dapat mengurangi bau badan. Kemudian penetrasi molekul melalui membran biologis ya. Setelah ini di bagian proses perlekatannya juga bisa masuk ya, berpenetrasi molekul melalui membran biologis. Kemudahan atau proses masuknya suatu molekul dari luar ke dalam membran biologis kita. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel yang tidak larut dalam medium cair untuk membentuk suspensi. Ya, ini sudah jelas karena suspensi itu zat padat yang tidak larut ya, ataupun juga emulsi kan campuran air sama minyak. Kenapa air sama minyak itu bisa jadi suatu sediaan di farmasi? Nah, itu ada kaitannya dengan fenomena antarmuka ini. Ada suatu zat yang menjembatani antara air dan minyak tadi, sehingga mereka yang awalnya tidak akur itu akan menjadi akur ya, bahkan bisa stabil dalam penyimpanannya. Itu adalah manfaat dari fenomena antarmuka di dalam bidang farmasi. Kita lanjutkan ke gaya tarik-menarik antar molekul. Kohesif, gaya tarik-menarik molekul sejenis. Adesif, molekul yang berbeda jenis. Pengaruh adanya gaya tarik-menarik antar molekul ini akan menyebabkan tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Walaupun dia sejenis, tetap akan ada gaya tarik-menariknya, apalagi gaya yang dia berbeda jenis ya. Ibaratnya ini akan terjadi tolak-menolak sebenarnya ya. Nah, ini itulah yang membuat dia menjadi tegang ya, tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Oke, prinsip fenomena permukaan. Molekul-molekul di permukaan mengalami gaya tarik antar molekul di sekitarnya, baik dengan sesama molekul maupun dengan molekul lainnya di atasnya yang bersifat adesif. Yang merah-merah ini tentu sesama dia ya, sesama dia punya gaya tarik-menarik juga. Kemudian yang dengan yang di atas, dengan yang udara, dia juga punya gaya tarik-menarik. Molekul-molekul di bagian bawah mengalami gaya tarik dengan kekuatan yang sama ke segala arah oleh sesama molekul. Jadi kalau di atas itu ada dua, adesif dan kohesif. Kalau di dalam itu sudah sesama dia ya, hanya di kohesif. Dalam keadaan cair, gaya kohesif antar molekul yang berdekatan terbentuk dengan baik ya, seperti yang saya bilang tadi, sesama dia ya, kohesif. Molekul-molekul dalam bulk cairan dikelilingi oleh molekul-molekul lain dari segala arah. Molekul-molekul tersebut mempunyai gaya tarik-menarik yang sama seperti terlihat pada gambar di samping ya. Jika suatu molekul itu sudah masuk ke dalam, berarti dia akan sudah punya dengan yang sesamanya saja ya. Berbeda dengan jika dia dengan di bagian atas ya, di bagian permukaannya.
Molekul-molekul pada permukaan antarmuka untuk cairan dan udara hanya dapat membentuk gaya tarik-menarik kohesif dengan molekul-molekul lain yang berbeda di bawah atau di dekat molekul-molekul tersebut ya. Jadi seperti yang tadi ya, di bawah dia atau di atas molekul tersebut. Molekul-molekul ini dapat membentuk gaya tarik-menarik adhesif dengan molekul-molekul yang menyusun fase lain pada antarmuka walaupun gaya ini kecil ya. Efek akhir dari hal ini adalah molekul-molekul pada permukaan cairan mengalami gaya ke dalam ke arah bulk seperti gambar di samping. Gaya ini menarik keseluruhan molekul-molekul antarmuka sehingga mengerutkan permukaan. Mengerutkan permukaan sehingga terjadilah dia tegangan permukaan. Ilustrasinya seperti ini ya. Bagaimana yang di atas itu akan ditarik untuk masuk ke dalam sehingga akan terjadi suatu gaya tolak menolak gitu. Yang di atas dia mau menarik juga, kemudian yang di bawah juga akan menarik ya. Inilah yang disebut dengan tegangan permukaan ya, sehingga nanti kalau di emulsi itu tolak menolak lah dia antara si air dan minyak. Oke, apa sih tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang bekerja sejajar dengan permukaan untuk mengimbangi gaya kohesi dari molekul dalam cairan terhadap molekul di permukaan cairan. Rumusnya seperti ini. Lambda V per L. F per L. F itu gaya pada permukaan zat cair dan L itu adalah panjang permukaan. Dimana nanti semakin panjang permukaannya sehingga akan diperlukan gaya yang lebih besar juga untuk bisa dia bertahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Yang pertama, jenis cairan. Cairan yang memiliki gaya tarik-menarik antar molekul sejenisnya akan besar ya, gaya tariknya akan besar sehingga tegangan permukaannya juga besar. Jenis cairan. Cairan memiliki gaya tarik-menarik antar molekul sejenisnya besar akan menyebabkan tegangan permukaannya juga besar. Ibaratnya ini adalah suatu kelompok ya, sahabat karib gitu ya. Mereka sudah CS lah. Sehingga kalau ada orang atau kelompok lain akan menarik satu orang dari kelompok ini akan sukar karena sudah ada ikatan yang kuat di dalam satu kelompok sebelumnya. Jadi kelompok B tidak akan bisa, susah lah ya menarik satu orang personel dari kelompok A yang sudah CS. Mereka sudah lama berteman, kuat ikatannya ya. Itu menggambarkan dari jenis cairan. Kemudian suhu. Semakin tinggi suhu, semakin rendah harga tegangan permukaan karena molekul-molekul bergerak lebih cepat dan interaksi antar molekul berkurang. Nah, ini masih kita lanjutkan analoginya dengan yang tadi. Jika terjadi huru-hara atau timbullah suatu isu atau permasalahan yang dikomporin sama kelompok B tadi terhadap kelompok A, yang sampai pada satu titik salah satu bagian di kelompok A ini akhirnya mulai kecurigaan atau berpikirlah gitu ya dengan isu tadi, terpengaruh oleh isu tadi sehingga dia mulai merenggang. Itu adalah suhu atau panas yang akan menyebabkan ikatan yang kuat itu tadi akan sedikit melonggar bahkan sampai dia putus, sehingga berhasillah si kelompok B menarik salah satu personel dari kelompok A. Kemudian surfaktan. Surfaktan itu dapat mengubah tegangan permukaan dengan cara memecah gaya menahan molekul cairan di bagian antar muka. Nah, masih juga kelanjutannya setelah pecah mereka di kelompok A sudah mulai terpengaruh salah satu personil kelompok A pindah ke kelompok B, datanglah orang ketiga atau penengahnya ya, yang akan membuat kembali ketegangan tersebut itu ibaratnya dia akan memfasilitasi untuk mereka berdamai gitu ya antara kelompok A dan kelompok B tadi. Sehingga yang awalnya mereka memang punya style masing-masing atau gaya atas nama kelompok masing-masing, dengan masuknya orang ketiga mereka jadi bisa bergabung. Jadi muncullah yang kelompok besar namanya kelompok C.
dengan adanya tambahan si surfaktan. Walaupun mereka punya style masing-masing, tapi ibaratnya suatu organisasi lah, ada departemen A dan departemen B, tapi mereka bekerja sama untuk membangun organisasinya. Ya, jadi seperti itu. Dengan adanya si surfaktan atau orang ketiga yang menjadi penengah yang mengatasi permasalahan ketidakcocokan antara kelompok A dan kelompok B yang di awal tadi. Kemudian adanya solut. Sukrosa dan gliserin dapat menaikkan tegangan permukaan. Sabun, deterjen, dan alkohol menurunkan tegangan permukaan. Solut ini, nah ini adanya tambahan pihak lainnya dari setiap kelompok yang dia dapat satu berperan meningkatkan ketegangan antara dua kelompok atau juga bisa mengurangi ketegangan antar kelompok. Ya, jadi solut itu zat terlarutnya. Kemudian konsentrasi dari si solutnya, ya, jumlah dari anggota dari tiap kelompok tadi. Solut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan muka karena mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Nah, semakin banyak anggota dari suatu kelompok akan menyebabkan dia semakin lebih berkuasa gitu ya, sehingga ataupun banyak kepala nanti akan bisa memberi masukan sehingga dapat mengurangilah adanya tegangan antara kelompok tadi ya. Solut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan permukaan karena konsentrasinya di permukaan itu lebih besar daripada di dalam larutan. Nah, ini adalah fenomenanya ya, bagaimana adanya tegangan permukaan. Kenapa si nyamuk itu bisa nyantai saja berdiri di atas permukaan air ya, tidak tenggelam dia. Karena punya adanya tegangan permukaan antara air dan berat si nyamuk tadi. Berat si nyamuk itu tidak sampai menenggelamkan dia ya, atau menembuslah atau masuk kaki atau tangannya ini ke dalam air. Dan juga ini seperti daun keladi ya, atau tetesan air yang tidak turun dari daun itu, tetapi masih stay saja di atas permukaan daun tadi ya, karena adanya gaya tolak menolak antara air dan permukaan si daun. Ini juga zat warna ya, zat warna kita teteskan, dia tidak akan segera melarut di dalam pelarutnya yang banyak ini ya, minyak ya. Jadi ini seperti emulsi minyak dan air yang belum ditambahkan emulgator ya, sehingga dia masih berbeda, masih kelihatan adanya dua fase atau dua jenis cairan yang berbeda. Oke, setelah tadi tegangan permukaan, kita akan lanjutkan ke tegangan antar muka. Tegangan antar muka yaitu adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur. Gaya persatuan panjang yang terdapat pada antar muka dua fase cairan yang tidak dapat bercampur. Kalau antar muka berarti ya definisinya ini adalah kondisi dua jenis cairan yang pada dasarnya itu tidak dapat bercampur ya, seperti minyak dan si air tadi. Tegangan antar muka biasanya lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif antara dua fase cair-cair yang membentuk suatu antar muka lebih besar daripada gaya adhesif antara dua fasenya. Adhesif itu adalah tolak menolak ya, kelompok minyak dan kelompok air itu lebih kuat daripada gaya tolak menolak antara air dan gas, fase cair dan gas ya. Kalau fase cair dan gas itu tolak menolaknya masih bisa lah dikompromikan, tapi kalau sudah minyak sama air ini ya sudah, mereka punya batasan sendiri, tidak boleh tidak akan bisa minyak masuk ke air, begitu juga air tidak akan bisa bercampur ke minyak. Selain itu, bila dua cairan bercampur dengan sempurna, tidak ada tegangan antar muka antara kedua cairan tersebut. Nah, saat dia bercampur, maka hilanglah tegangan antar mukanya tadi.
Antar permukaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada fase yang dipisahkannya. Ya, kita lihat fase gas-gas antar permukaannya tidak ada antar permukaan. Berarti antara kondisinya gas-gas itu tidak ada terjadi antar permukaan. Gas dan cair akan membentuk permukaan cair. Contohnya itu adalah udara di dalam gelas. Udara di dalam gelas itu adalah contoh fase gas dan cair. Kemudian gas padat akan membentuk permukaan padat. Contohnya adalah permukaan meja, kursi, atau apapun yang padat. Kemudian fase cair-cair antar permukaan cair-cair. Contohnya ini adalah emulsi. Cair padat antar permukaan cair padat, contohnya adalah suspensi. Dan kalau padat-padat antar permukaan padat-padat itu adalah di partikel serbuk nanti ke tablet. Contoh aplikasinya. Oke, kita akan bahas di adsorpsi pada antarmuka cairan. Fenomena di mana molekul-molekul terpartisi menuju atau berkumpul pada antarmuka itu disebut dengan adsorpsi. Saya sudah jelaskan sebelumnya tadi adanya fenomena adsorpsi ini. Akibat dari pertambahan luas permukaan, lebih banyak molekul yang harus dibawa dari bulk ke antarmuka. Senyawa organik dalam molekulnya memiliki sedikitnya satu gugus hidrofilik dan satu gugus hidrofobik. Ya. Jadi senyawa organik itu akan ada dua jenis gugusnya, yaitu gugus yang larut di dalam air dan juga gugus yang sukar larut di dalam air atau yang hidrofilik dan yang hidrofobik. Molekul dari senyawa organik apabila didispersikan dalam cairan akan bergerak dengan sendirinya ke antarmuka. Konsentrasi molekul atau ion tersebut pada antarmuka melebihi konsentrasi dalam bulk cairan. Konsentrasi molekul atau ion tersebut pada antarmukanya melebihi konsentrasi dalam bulk cairan, sehingga dia akan lebih banyak terkumpul pada permukaan. Adsorpsi materi pada permukaan padatan dapat terjadi baik dari fase cair maupun dari fase gas yang berada di dekat padatan tersebut. Aplikasi adsorpsi gas antara lain untuk menghilangkan yang tidak disukai dari ruangan atau makanan. Contohnya berarti di sini selain dari deodoran yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu adalah seperti pewangi ruangan ya, ataupun kamar mandi yang di lemari gitu ya. Nah, itu adalah konsepnya adalah adsorpsi. Mereka bahan-bahan tersebut menyerap sumber bau, kemudian dia akan mengeluarkan memberikan aroma yang lebih menyenangkan. Kemudian kerja masker gas. Menyerap artinya gasnya itu tidak sampai bisa masuk ke orang yang menggunakannya ya, misalnya untuk penanganan kondisi-kondisi yang kebakaran ataupun seperti fogging gitu ya, mencegah zat yang disemprotkan itu mengenai atau masuk ke saluran pernapasan personil yang melaksanakannya. Dan penentuan ukuran partikel di dalam serbuk, jadi dapat juga ditentukan ukuran partikelnya, sehingga nanti akan ada salah satu evaluasi yang akan Bapak Ibu kerjakan pada saat praktikumnya. Tegangan permukaan padatan lebih sukar ditentukan karena antarmuka padatan bersifat tak bergerak dan juga permukaan suatu padatan seringkali tidak homogen. Jadi untuk tegangan antarmuka padatan itu lebih sukar ditentukan daripada antarmuka cair gas. Oke, kita masuk ke bahan aktif permukaan atau yang dikenal dengan surfaktan. Molekul atau ion yang diabsorpsi pada antarmuka merupakan bahan aktif permukaan atau surfaktan, atau disebut juga dengan amfifil. Jadi molekul atau ion yang diabsorpsi pada permukaan itu disebut dengan bahan aktif permukaan atau surfaktan atau amfifil. Merupakan molekul atau ion yang mempunyai afinitas tertentu baik sebagai pelarut polar maupun pelarut non polar. Jadi dia punya dua kondisi ya. Ibaratnya dia punya bermuka dua. Artinya surfaktan mempunyai sifat hidrofilik dan lipofilik sekaligus ya. Ini yang saya sebut dengan dia bermuka dua. Di muka bagian depannya dia bersifat larut dalam air, tetapi di bagian belakangnya dia juga dapat bersifat larut di dalam minyak ya. Jadi dia dapat bekerja sekali dua langsung ya, mengikatnya
di dalam air dan juga di dalam minyak, di mana kecenderungan sifat ini dipengaruhi oleh jumlah gugus polar dan non-polar yang dimilikinya. Nanti itu berkaitan dengan si surfaktan, tipe-tipe dari si surfaktan. Apabila ditambahkan ke suatu cairan pada konsentrasi rendah, maka dapat mengubah karakteristik tegangan permukaan dan antarmuka cairan tersebut. Dirubahnya bagaimana? Ya, dari awalnya cairan yang tidak dapat bercampur itu dapat disatukannya gitu ya. Dipecahnya dengan cara nanti ada caranya itu dipecahkannya pembatas dari cair minyak dengan benteng yang di air, sehingga dibuatnya jembatan sehingga mereka dapat bersatu. Surfaktan mengubah tegangan permukaan cairan dengan cara memecah gaya yang menahan molekul cairan di bagian antarmuka. Nah, ini ya tadi yang saya jelaskan ya, dipecahnya tegangan permukaan cairan. Nah, seperti ini adalah penampakan dari molekul surfaktan yang saya sebut dia bermuka dua. Kenapa? Karena ada bagian yang bulat, ini kepalanya, dia bersifat larut di dalam air, suka larut di dalam minyak. Sedangkan di bagian ekornya dia akan lebih larut minyak, sukar larut di dalam air. Inilah yang membuat kondisi ini menguntungkannya, itu dia dapat sebagai pemersatu lah ya, atau penjembatan antara dua cairan yang tidak dapat bersatu gitu. Dibuatnya bisa bersatu, yaitu antara campuran air dan minyak. Sifat amfifilik yang dimiliki surfaktan yang menyebabkan bahan ini diabsorpsi pada antarmuka, baik pada antarmuka gas cair maupun antarmuka cair-cair. Agar amfifil terkumpul pada antarmuka, amfifil tersebut harus diseimbangkan dengan gugus-gugus yang larut dalam air dan yang larut dalam minyak dalam jumlah yang tepat ya. Agar amfifil terkumpul pada antarmuka, amfifil tersebut harus diseimbangkan dengan gugus-gugus yang larut dalam air dan yang larut dalam minyak dalam jumlah yang tepat. Artinya apa? Pada kalimat ini adalah penggunaan surfaktan ini karena dia punya dua kondisi tadi, ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Harus diketahui juga keseimbangannya, berapa bagian proporsi air, berapa proporsi minyak, yang membuat si jembatan yang menghubungkan antara fase air dan fase minyak tadi menjadi suatu jembatan yang kokoh, yang tidak akan mudah pula rusak jembatannya tadi selama proses produksi ataupun penyimpanan. Bagaimana caranya? Itu nanti akan ada ditemukan di slide selanjutnya. Kita lanjutkan dulu. Bila terlalu hidrofilik, molekul tersebut akan tetap berada di dalam fase air dan tidak menunjukkan efek pada antarmuka. Bila terlalu lipofilik, molekul tersebut akan larut sempurna dalam fase minyak dan hanya sedikit yang muncul pada antarmuka. Artinya apa? Dari kedua kondisi ini, kalau jumlahnya kebanyakan fase air ataupun kebanyakan fase minyak, ya dia akan bergabung dengan fasenya yang sejenis. Akhirnya ya tidak bisa dia menjadi penyeimbang, perantara antara dua fase yang berbeda tadi. Artinya dia harus netral, tidak boleh ngikut ke minyak, tidak boleh ngikut ke air. Artinya apa? Jumlahnya atau konsentrasinya itu harus jelas, sehingga dia dapat kokoh, dia punya lainnya sendiri, tetapi dia tugasnya berfungsi untuk menggabungkan dua kelompok tadi, itu juga sukses, tidak mudah mengikut salah satu kelompok. Nah, ini adalah kelompok surfaktan tadi yang saya jelaskan, itu tergantung dari kepolarannya. Ada yang bersifat anionik, non-ionik, kationik, dan amphoferik. Lanjut kita ke metode pengukuran tegangan permukaan. Jadi ada dua macam cara pengukuran tegangan permukaan. Yang pertama, tegangan permukaan kesetimbangan atau equilibrium surface tension, yaitu mengukur seberapa efektif surfaktan mampu menurunkan tegangan permukaan, seberapa efektif dia. Yang kedua, tegangan permukaan dinamis atau dynamic surface tension, yaitu mengukur seberapa cepat surfaktan mampu menurunkan tegangan permukaan suatu larutan. Dalam waktu singkat, tegangan permukaan dinamis akan mencapai nilai tegangan permukaan kesetimbangan. Jadi pada suatu kondisi setelah dia dinamis, dia akan menuju ke kesetimbangannya. Sudah kelihatan bedanya. Yang di atas itu adalah mengukur seberapa efektifnya, kemudian seberapa cepatnya. Kalau dinamis itu seberapa cepat agar dia bisa efektif. Kelanjutannya adalah dia akan menjadi kesetimbangan, tegangan permukaan kesetimbangan.
Critical Missile Concentration atau CMC. Nah, ini apa pula lagi nih? Kaitan atau bagian apa lagi dari si surfaktan? Misel adalah kumpulan unit yang terdiri dari sejumlah molekul bahan aktif permukaan atau surface active material atau yang disebut dengan surfaktan tadi. Misel adalah kumpulan unit yang terdiri dari sejumlah molekul bahan aktif permukaan. Artinya ini adalah gengnya atau kumpulannya si surfaktan. Itu disebut dengan misel ya. Saat dia sudah membentuk gengnya, beberapa molekul-molekul surfaktan berkumpul pada suatu bagian. Nah, itu yang disebut dengan CMC atau si misel ya. Si misel dulu. Nah, misalnya ini dia akan bekerjanya itu melarutkan kotoran dan minyak dengan cara mengangkat kotoran tersebut dari permukaan, kemudian didispersikannya ke dalam larutan. Setelah misel itu ada CMC. CMC itu apa lagi? Adalah konsentrasi surfaktan di mana sejumlah misel terbentuk dan mampu memisahkan kotoran. Misel tadi kan adalah kumpulan dari beberapa surfaktan. Dia akan bekerja melarutkan kotoran dan minyak dengan cara mengangkat kotoran tersebut dari permukaan, kemudian didispersikannya ke larutan. Untuk bisa dia bekerja secara sesuai dengan tupoksinya ini, maka ada namanya CMC, konsentrasi surfaktan. Jadi kumpul-kumpul jumlahnya itu juga harus jelas berapa konsentrasinya agar dia bisa bekerja aktif. Kalau kebanyakan yang ada ngerumpi malah tidak bekerja ya, seperti itulah analoginya ya. Jadi ada juga dicari atau diketahui berapa konsentrasi surfaktan di mana sejumlah misel terbentuk dan mampu memisahkan kotoran, bukan mampu berkumpul dan malah tidak bekerja. Ya, di sini adalah dia berkumpul dan kemudian bekerja untuk memisahkan kotoran tadi. CMC ini untuk mengukur efisiensi surfaktan. CMC yang rendah menunjukkan bahwa makin sedikit surfaktan yang diperlukan untuk menjenuhkan permukaan dan membentuk misel. Targetnya apa dari kalimat ini? Harga CMC-nya itu semakin kecil dia semakin baik. Ya, semakin kecil konsentrasi yang jadi ibaratnya beres-beres gitu ya, atau gotong royong. Semakin banyak orang yang kerja, prosesnya akan semakin cepat ya. Kalau untuk ini digotong royong, kalau di CMC semakin sedikit konsentrasinya, kekuatan dia untuk mendidik surfaktan-surfaktan ini agar rajin bekerja, maka hasilnya semakin baik si yang dididiknya nih tadi untuk bisa membersihkan kotoran tadi atau bekerja efektif lah dia ya. Jadi CMC itu kebalikannya. CMC itu ibaratnya gurunya lah ya, dia dapat mendidik mahasiswanya dengan sedikit ilmunya yang diberikannya dengan mungkin waktu yang singkat, tetapi mahasiswanya ini bisa paham dan tahu apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Artinya si gurunya ini bisa memberikan poin-poin khususnya saja sehingga mahasiswanya itu langsung jelas apa yang mau dikerjakan. Lebih kurang seperti itu ya. Jadi CMC itu semakin kecil dia akan semakin lebih efektif. Kemudian CMC untuk mengukur ini udah tadi ya. Untuk mendapatkan kinerja pembersihan yang optimal, umumnya konsentrasi surfaktan yang digunakan itu adalah 1-5%. Tetapi ini tidak baku, tergantung juga nanti dari campuran jenis cairannya. Oke, masuk kita ke bagian selanjutnya. Apalagi nih, HLB atau hydrophil lipophil balance ya. Ini masih ada keterkaitan dari surfaktan. Tema ini masih masuk ke tema surfaktan. Setelah surfaktan, misel, CMC, nah ada lagi HLB. Tadi saya bilang di awal si surfaktan itu harus diseimbangkan dengan gugus-gugus yang larut dalam air dan yang larut dalam minyak dalam jumlah yang tepat ya. Ada bagian kalimat kedua dari penjelasan pada slide ini. Nah, maknanya adalah pada slide ini. Hydrophil lipophil balance. Jumlah yang tepatnya itu dapat diperhitungkan dengan perhitungan HLB. Bapak Ibu masih ingat kali ya waktu SAA kita juga ada materi tentang HLB ini pada saat akan pembuatan emulsi. Jadi ada perhitungannya berapa sih HLB butuh yang sesuai untuk
jumlah air dan jumlah minyaknya dari cairan yang akan kita campurkan agar dia menghasilkan suatu campuran yang stabil. HLB adalah ukuran empiris untuk mengetahui hubungan antara gugus hidrofil dan hidrofobik pada suatu surfaktan. Mengetahui hubungan antara gugus hidrofilik dan hidrofobik. Hubungannya ini maksudnya adalah ke konsentrasinya tadi. Dengan konsentrasi yang larut minyak segini, berapa konsentrasi yang larut air, supaya dia bisa kuat menjembatani antara fase air dan fase minyak tadi. Sistem HLB digunakan untuk mengidentifikasi emulsifikasi minyak dan air oleh surfaktan. Mengidentifikasi saat ketercampuran antara minyak dan air itu dengan adanya bantuan si surfaktan. Dimana kita ketahui ada dua tipe emulsi, yaitu minyak dalam air dan air di dalam minyak. Minyak di dalam air O per W, air di dalam minyak atau W per O. Artinya untuk W per O air yang terdispersi di dalam minyak. Berarti air itu adalah fase dalam, fase luarnya adalah minyak. Dimana untuk tipe ini memerlukan surfaktan dengan nilai HLB yang rendah. Kebalikannya untuk kondisi minyak di dalam air, yang artinya adalah minyak yang terdispersi di dalam air, memerlukan surfaktan dengan nilai HLB yang tinggi. Apa alasannya seperti ini? Kita akan terjawab di bawah. Makin tinggi nilai HLB, maka surfaktan makin bersifat larut air. Begitu juga kebalikannya, makin rendah nilai HLB, maka surfaktan makin bersifat larut minyak. Kembali lagi kita ke dua tipe emulsi tadi. Untuk air dalam minyak, fase dalamnya adalah air, fase luarnya minyak. Yang mana yang jumlahnya lebih banyak? Fase luar atau fase dalam? Air atau minyak? Jawabannya adalah yang minyak, sehingga hanya dibutuhkan HLB yang rendah karena dia bersifat larut minyak. Begitu juga kebalikannya untuk tipe minyak dalam air, yang banyak fasenya itu adalah fase air, sehingga diperlukan HLB yang tinggi agar dapat melarutkannya. Agar surfaktan itu dapat bekerja secara optimal di dalam perbandingan air dan minyaknya. Oke, aplikasi tegangan permukaan dan antarmuka dalam bidang farmasi. Formulasi sediaan yang pertama, jadi ada 4 ya. Formulasi sediaan serbuk yang hidrofob, menentukan jenis surfaktan untuk membuat emulsi, meningkatkan stabilitas suspensi dan emulsi, mengatasi sediaan obat yang berbusa, ada 5 dan absorpsi obat pada saluran pencernaan. Ada 5 aplikasi dari tegangan permukaan tersebut dalam bidang farmasi. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, formulasi sediaan serbuk yang hidrofob. Artinya si serbuknya ini tidak suka air, takut air. Artinya dia sukar larut dalam air, lebih mudah larut dalam minyak. Caranya bagaimana? Yang pertama itu ditingkatkan suhu dari si solutnya. Si serbuk yang sukar larut tadi. Solut itu zat yang terlarutnya ya, ditingkatkan suhunya. Kemudian menggunakan solut yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Dipilih pula jenis serbuknya tadi, dia yang agak sedikit bisa menurunkan tegangan permukaan ya, karena artinya dia punya sifat yang memang dia hidrofob tapi masih bisa digoyang lah, masih akan akan ujung-ujungnya dapat bercampur dengan air. Kemudian meningkatkan konsentrasi dari si solutnya. Yang ketiga, caranya itu adalah dekat dengan meningkatkan konsentrasi atau jumlahnya tadi, agar dia semakin dapat mudah bercampur. Yang kedua, menentukan jenis surfaktan untuk membuat emulsi. Yang pertama tadi adalah serbuk yang suka larut air, sekarang membuat emulsi. Dengan cara apa? Menentukan jenis surfaktannya. Caranya bagaimana? Dapat memilih kelompok surfaktan yang sesuai, mempertimbangkan nilai HLB surfaktan yang sesuai. Dari kelompoknya tadi itu, mana yang punya HLB yang cocok agar dapat menjadi jembatan yang kokoh, yang baik untuk bisa mencampurkan antara fase air dan fase minyak. Yang ketiga, tentu saja itu adalah yang efektif ya. Dari beberapa jenis surfaktan tadi, ternyata mana yang lebih efektif digunakan campurannya agar bisa membentuk suatu sediaan yang stabil, campuran sediaan yang stabil. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas suspensi dan emulsi.
Caranya dengan mempertimbangkan konsentrasi partikel. Sebelumnya, diulang lagi dulu dari materi sebelumnya. Cairan itu ada dua jenisnya, sistem satu fase dan yang dua fase. Yang satu fase itu adalah seperti yang larut, yang mudah mengalir, yaitu contohnya adalah posio, eliksir ya. Sedangkan yang dua fase itu adalah suspensi dan emulsi ini. Di sini caranya adalah mempertimbangkan konsentrasi partikel. Partikel di sini tidak hanya zat padat, tetapi juga partikel fase diamnya. Ya, kalau partikel serbu, oke, jelas lah itu adalah di suspensi, karena suspensi adalah sediaan cair yang mengandung zat padat tidak larut tetapi dia terdispersi. Berarti jumlah partikelnya itu akan mempengaruhi dia cepat atau lambatnya mengendap, mudah atau tidaknya dia terdispersi kembali, dan kemudian kekentalannya. Semakin banyak konsentrasi dia, maka sediaan akan semakin kental. Kalau di emulsi, partikelnya itu adalah partikel yang terdispersi, tergantung tipenya. Tipe minyak dalam air berarti partikel minyak, ya, ukuran partikel minyak yang terdispersi, yang diselubungi oleh si air. Oke, yang kedua, memperhatikan viskositas sediaan. Ini sudah dijelaskan juga sebelumnya dan pada materi sebelumnya bahwa ukuran partikel itu akan mempengaruhi viskositas atau kekentalan dari sediaan. Kemudian sifat atau muatan partikel. Nah, si partikel ini dia punya pula sifat, ada yang suka ngerumpi, ngajak orang-orang kemudian mojok bareng dan berkumpullah dia menjadi bergabung membentuk suatu partikel yang lebih besar. Ada pula yang individualistik saja, dia sendiri-sendiri saja. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang suka bergabung ini, yang akan membentuk suatu partikel yang lebih besar daripada yang seharusnya. Apa efeknya? Ya, dia otomatis semakin besar, semakin berat partikel, semakin cepat pula dia akan mengendap. Yang parahnya itu adalah kalau sudah mengendap, sukar pula dia terdispersikan kembali. Ya, alamatlah sudah jadi suatu sediaan yang tidak stabil karena sudah terjadi penggabungan partikel. Dikhawatirkan nanti konsentrasinya yang tidak sesuai juga, ya, akan mempengaruhi konsentrasi dari setiap sediaan yang akan dikonsumsi. Yang keempat, mempertimbangkan aspek-aspek pemilihan surfaktan yang efektif. Ini sama seperti yang sebelumnya. Yang keempat itu adalah bisa diaplikasikan untuk mengatasi sediaan obat yang berbusa. Kalau tadi si partikelnya itu punya sifat dia penggabungan, kalau ini adalah saat dia dicampur itu timbul busa. Ada efek sampingnya yang dihasilkannya, yaitu adalah berbusa dia saat dicampurkan antara air dan minyak. Dan ini solusinya itu dapat diatasi dengan memilih dari surfaktannya, menentukan HLB-nya juga. Kemudian teknik pengerjaannya, untuk pengadukannya tidak terlalu cepat, untuk suhunya bagaimana, jadi bisa diatasi dengan adanya si surfaktan ini. Yang kelima lagi ya, absorpsi obat pada saluran pencernaan. Aplikasinya untuk absorpsi obat pada saluran pencernaan. Yang pertama dengan cara mempertimbangkan konsentrasi partikel. Yang kedua, mempertimbangkan bentuk sediaan yang akan diformula, konsentrasi, jumlah partikelnya, kemudian bentuk sediaan yang akan dibuat. Apakah dia dalam bentuk cairan ataupun dia dalam bentuk padatan. Obat yang bersifat absorpsi untuk saluran cerna, saya rasa Bapak Ibu sudah katam kali ya di lokasi kerjanya masing-masing, sudah tahu apa obat yang berfungsi dia menyerap bakteri-bakterinya tadi sehingga dia akan mengeluarkannya, dibantu dikeluarkannya dengan penggunaan obat tadi. Udah pada tahu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa diperkirakan maksud saya ini ada obat apa yang bekerjanya itu adalah menyerap bakteri-bakteri kemudian dibantu dikeluarkannya melalui feses. Oke, kita akan masuk ke pengukuran tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Setelah tadi teorinya, aplikasinya, sekarang bagaimana cara pengukurannya. Ada 5 metode untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antar muka. Yang akan saya jelaskan itu hanya satu di metode kapiler.
tepatnya bagaimana Bu? Nah, itu akan diketemukan pada slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah metode kapiler. Mendengar kata kapiler, ini bukan yang pertama karena di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan juga itu pada evaluasi viskositas, viskometer Ostwald atau viskometer kapiler. Artinya ada suatu pipa kapiler, pipa yang berukuran kecil di dalam pipa yang lebih besar. Oke, prinsip metode kapiler itu untuk mengukur tegangan permukaan, ya. Untuk mengukur tegangan permukaan tidak dapat menghitung tegangan antar muka. Jadi metode kapiler ini adalah targetnya tegangan permukaan, bukan tegangan antar muka. Bila suatu kapiler dimasukkan dalam labu berisi zat cair, cairan tersebut biasanya akan naik dalam tabung sepanjang jarak tertentu. Bila suatu kapiler atau pipa dimasukkan ke dalam labu berisi zat cair atau suatu wadah, cairan tersebut biasanya akan naik dalam tabung sepanjang jarak tertentu. Ini kira-kira aplikasinya atau keseharian kita ada enggak ya? Masih sering enggak ya kita temukan prinsip dari metode kapiler ini? Ada ya, jadi penggunaan pipet di dalam suatu wadah minuman. Wadah gelas ya, jadi masuknya pipet ke dalam gelas dan air yang akan mengisi pipet itu adalah analogi atau kondisi keseharian tentang prinsip metode kapiler ini ya, masuknya air ke dalam pipet yang kita masukkan ke dalam gelas. Hal ini terjadi bila gaya adesif tadi adalah gaya tarik menarik molekul yang berbeda jenis antar molekul cairan dan dinding kapiler. Berarti molekulnya siapa jenisnya, cairan satu dan dinding kapiler itu lebih besar dari gaya kohesi tarik menarik antara molekul sejenis, si molekulnya siapa, si cairan ya. Metode kapiler ini bisa terjadi karena gaya adesif molekul cairan dan dinding kapiler si pipetnya itu tadi lebih besar daripada gaya tarik menarik antara si cairan. Dengan mengukur kenaikan cairan dalam satu kapiler, tegangan permukaan cairan dapat dihitung. Jadi cara perhitungannya adalah mengukur kenaikan cairan dalam suatu kapiler. Gambarannya seperti ini. Ya, saat pipet dimasukkan ke dalam suatu air, maka airnya akan pindah ke dalam ruangan si pipetnya tadi. Begitu juga saat kita menaikkannya pipetnya, itu turun pula si airnya. Dalam metode kapiler ini akan ada istilahnya itu adalah kapilaritas. Cairan ini dikatakan membasahi dinding kapiler, menyebar pada dinding tersebut serta naik dalam tabung kapiler. Peristiwa naik turunnya permukaan cairan dalam pipa kapiler itu disebut dengan kapilaritas. Dalam kehidupan seharian juga masih ditemukan ini adalah proses penyerapan air dari tanah itu ke akar tanaman. Itu prinsipnya adalah kapiler ya, kapilaritas maksudnya. Kondisinya adalah bila cairan membasahi bejana, artinya permukaan cairan akan naik. Sudutnya itu kecil dari 90, maka permukaan cairan akan naik. Bila cairan tidak membasahi bejana, artinya sudutnya itu besar daripada 90, maka permukaan cairan akan turun ya. Jadi tergantung juga posisi pipet, kemiringannya, panjang pendek pipet ya. Kalau kita bisa bayangkan dengan gelas minuman, wadah minuman kita yang menggunakan pipet. Oke. Seperti ini ya kondisinya. Dan ini adalah rumus perhitungannya. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Silakan Bapak dan Ibu coba kerjakan terlebih dahulu karena sepertinya saya lupa menambahkan jawabannya ya pada slide ini. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Plus, nah ini yang terakhir, kenapa hanya saya jelaskan satu, berarti masih ada 4 lagi. Itu menjadi tugas Bapak dan Ibu untuk bisa mencarinya. Carilah metode pengukuran tegangan permukaan lainnya beserta contoh perhitungannya seperti yang sudah saya jelaskan pada metode kapiler ini. Metode kapiler itu prinsipnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, perhitungannya bagaimana, contohnya perhitungannya bagaimana. Nah, itu juga yang akan Bapak Ibu tolong carikan datanya.
Dan sudah selesai untuk materi pertemuan kedua ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami tentang fisika farmasinya ini adalah di mikromiretik, dan yang kedua itu tegangan antar muka dan tegangan permukaan. Karena kondisi ini masih sering aplikasinya itu sampai saat ini ya, terutama di proses produksi, karena merupakan evaluasi untuk si granul, ukuran partikel, kemudian ini untuk stabilitas suatu sediaan suspensi dan emulsi ya, penggunaan surfaktan, dan perhitungan tegangan antar muka dan tegangan permukaan. Baiklah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saja di kolom komentar, kemudian nanti akan saya jawab. Ingat, untuk beberapa tugas yang sudah saya sampaikan itu tolong dikerjakan, dan untuk pengumpulannya akan saya kabarkan di grup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.